Hai Virgo, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading bulan Juni 2020 agar kamu bisa mengantisipasi energi yang akan menghampiri kamu. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah kartu patience atau kesabaran. Ini adalah tema dari energi kamu di bulan Juni. Kesabaran ini keluar dengan kata kunci I accept that everything happens in divine order. Saya menerima bahwa semuanya harus terjadi sesuai dengan urutannya, sesuai dengan urutan alamnya. Jadi balik lagi, Tuhan, alam semesta yang menentukan kapan kita bisa menerima atau kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Bukan pada keinginan kita, tapi merekalah yang menentukan. Jadi kita hanya bisa berusaha, oke? So, jadi di sini ada energi bahwa di bulan Juni Virgo mungkin akan menunggu, akan bersabar atau berusaha untuk bersabar, menunggu sesuatu datang. Sekarang kita masuk ke 3 kartu di atas ini. Ini merupakan energi yang akan menghampiri kamu, sedangkan kartu di bawahnya merupakan klarifikasinya. Kartu pertama yang kamu dapat adalah Five of Bows atau Five of Wands dengan klarifikasi The Guardian atau The Devil. 2 kartu ini saya rasa lebih kepada orang lain ya. Jadi mungkin orang di sekitar Virgo atau mungkin pasangan kamu atau siapapun lah, mungkin anak kamu. Di sini kamu tuh sangat-sangat punya ekspektasi tinggi dengan orang tersebut, kepada situasi tersebut lah, kita anggap aja situasi bukan orang. Jadi kamu sangat-sangat berharap, misalnya kamu lagi, I don't know, mungkin kamu sedang membangun taman di halaman rumah kamu. Kamu berharap banget nih supaya bunga-bunga di halaman kamu tuh bisa cepat bersemi, bisa cepat merekah. Tapi kok kayaknya lama banget ya, kayaknya kok nggak mekar-mekar ya bunga gue nih di halaman gue nih, masih aja kayak gundul, kayak belum berbuah, belum berkembang, belum berbunga gitu loh. Dan di sini yang saya rasakan memang karena klarifikasinya adalah The Devil, sepertinya ada semacam apa ya, kayak ada kendala yang dihadapi oleh situasi tersebut atau orang tersebut untuk supaya bisa melewati energi Five of Wands ini. Jadi ini kan energi yang penuh dengan konflik, yang penuh dengan kompetisi. Jadi kayak energi ini tuh seperti sengaja atau bukan sengaja, mungkin nggak sengaja, tapi lebih kepada memang belum mampu untuk bisa berbuah, belum mampu untuk bisa mekar gitu loh. Karena energi The Devil ini sangat-sangat mengikat yang saya rasakan. Jadi kayak mungkin kamu berharap pasangan kamu, misalnya ini reading percintaan, mungkin kamu berharap pasangan kamu tuh pengen cepet-cepet bisa selesai kuliahnya, bisa segera cari kerja, kemudian akhirnya kalian jadi bisa cepat menikah kan, karena udah punya, paling tidak udah ada penghasilan tetap setiap bulan. Tapi karena dia masih kuliah, boro-boro lulus, dia sekarang masih kuliah, belum skripsi. Karena yang saya rasakan tuh memang kayak entah disengaja atau tidak disengaja, tapi benar-benar kayak masih terikat dengan hal-hal lain di dalam kehidupannya. Ini kalau misalnya kita anggap orang lain ya. Jadi kayak mungkin masih senang main, dia masih belum serius, sekolahnya tuh nggak serius, atau pokoknya pikirannya masih kemana-mana lah. Actionnya juga, hal-hal yang dia lakukan setiap hari juga bukan untuk kebaikan dirinya sendiri gitu loh. Jadi nggak serius dalam menghadapi hidup. Dan akhirnya kamu yang menunggu kan, akhirnya kamu seperti harus bersabar, harus menunggu. Dan kartu selanjutnya yang kamu dapat adalah Ten of Bows atau Ten of Wands, dimana ini 2 kali lipatnya kan yang saya rasakan. Jadi kayak kalau misalnya ini hubungan, kamu jadi contohnya tuh kayak kamu terus-menerus memupuk, kamu terus-menerus berusaha untuk supaya hubungan ini tetap terjalin dengan baik, tetap tumbuh dan berkembang. Tapi jatuhnya jadi kamu memikul beban tersebut sendirian, karena
si pasangan kamu atau orang di sekitar kamu tuh nggak bertanggung jawab gitulah. Pokoknya yang saya rasakan di sini sih kayak memang ada kesengajaan bahwa gue belum serius kok, jadi ya kalau lo mau berhubungan sama gue ya lo yang harus pikul bebannya lebih banyak. Jadi lo Virgo lebih banyak memberi, mungkin lebih banyak berusaha, sehingga akhirnya kamu sendiri yang kebebanan, yang kamu kecapean gitu loh, keberatan, karena kamu memikul tanggung jawab yang sebenarnya bisa dibagi dua dengan orang tersebut. Jadi balik lagi di sini yang saya rasakan sih lebih kepada energi orang lain ya, yang membuat kamu jadi harus melakukan ini, which is ini nggak perlu banget Virgo. Kalau kita menjalin suatu hubungan dan orang tersebut tidak menemui kita di tengah-tengah, hanya kita aja yang selalu menemui dia di tempatnya dia misalnya, itu artinya nggak adil kan. Itu artinya kamu membebani diri kamu sendiri. Jadi lepaskan, jangan sampai hal tersebut berkelanjutan gitu loh. Jadi balik lagi yang saya rasakan memang energi di orang lain atau di situasi lain, bukan dari dalam diri kamu. Tapi ini bisa juga kalau misalnya kamu sendirian, kamu tidak menemui orang-orang atau situasi seperti ini, bisa juga ini dari dalam diri kamu sendiri. Jadi mungkin misalnya balik lagi, misalnya kamu harus lulus kuliah nih, pokoknya tahun 2020 kamu harus lulus kuliah, tapi kamunya sendiri masih suka main, kamu sendiri masih terlena dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan studi kamu, sehingga akhirnya pada saatnya kamu udah harus ujian skripsi atau sidang skripsi, wah kamu kelabakan, bener-bener kamu ngebut bener sampai akhirnya jadi kebebanan sendiri gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini memang lebih kepada orang lain, tapi bisa juga dari dalam diri kamu sendiri. Jadi ini tentunya kamu yang bisa menentukan kan. Tapi pesannya tetap sama, jangan sampai energi the devil ini malah justru membebani kamu ke depannya. Kartu Ten of Wands ini keluar dengan klarifikasi Knight of Vessels atau Knight of Cups. Ini yang saya rasakan adalah energi yang scattered itu, energi yang masih main-main, masih belum serius. Karena kalau dilihat dari gambarannya aja, Knight of Cups di sini, ini adalah belut kan, dimana belut itu sangat lincah, sangat licin, pokoknya nggak bisa dipegang. Jadi energinya tuh aur-auran gitu loh, nggak bisa nggak jejak gitu loh. Jadi bisa di dalam diri kamu sendiri yang seperti ini, sehingga akhirnya pada saat penting, saat-saat yang memang crucial, sangat-sangat riskan, kamunya jadi terbebani sekali kan, karena kamu tidak terbiasa dengan hal-hal yang serius, karena selama ini kamu masih santai-santai aja lah, bisa dibilang kamu nggak terlalu serius menghadapi suatu situasi atau menghadapi kehidupan secara general. Tapi bisa juga orang di sekitar kamu yang seperti ini, 3 kartu ini. Jadi sehingga akhirnya kamulah yang memikul beban itu sendiri. Oke? Kemudian kartu terakhir di sini yang kamu dapatkan adalah The Ancestor atau The Hierophant. Dengan klarifikasi Seven of Bows atau Seven of Wands. Dan di sini dengan keluarnya 2 kartu ini seperti panggilan untuk Virgo untuk supaya udah, kalau emang ini energi dari luar diri kamu, lupain aja. Karena dengan keluarnya energi The Hierophant ini artinya kamu harus bisa berdiri sendiri dengan keyakinan kamu, dengan apa yang kamu percaya adalah yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau memang ternyata yang kamu pikir baik untuk kalian berdua, kamu dan pasangan, tapi ternyata pasangan tidak mau berusaha dengan load, dengan prosentase yang sama dengan kamu, artinya mendingan lepasin aja dia. Buat apa berhubungan dengan seseorang yang tidak mau sama-sama membangun suatu hubungan gitu loh. Jadi di sini dengan keluarnya The Hierophant, ini kayak panggilan untuk Virgo supaya bisa menilai dirinya sendiri, menilai diri kamu sendiri maupun menilai orang yang kamu hadapi. Jangan sampai kamu terlalu memandang pasangan kamu terlalu tinggi di atas panggung, sehingga akhirnya kamu kayak rela nggak rela melakukan
kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban orang tersebut gitu loh. Jadi the Hierophant di sini kayak memanggil kamu untuk menilai, untuk benar-benar mengidentifikasikan apa sebenarnya yang terjadi di sini. Kenapa kok kamu keberatan seperti ini? Kenapa kok orang ini kayak nggak bertanggung jawab? Atau kenapa kamu dibuat harus menunggu, harus bersabar? Padahal sebenarnya dianya tuh memang masih suka main-main, memang belum serius, kira-kira seperti itu. Dan dengan klarifikasi Seven of Wands di sini, kata kuncinya adalah clearance atau bersih-bersih gitu loh. Clearance itu membersihkan segala hal yang ada di sekitar kita. Dan dengan klarifikasi ini jelas banget bahwa kalau kamu sudah mantap dengan apa yang kamu yakini benar, apa yang kamu yakini memang yang terbaik untuk kamu ya, bukan untuk hubungan kalian. Artinya kan kamu memang harus membersihkan diri kamu atau membersihkan energi di sekitar kamu. Intinya gini, jangan menunggu sesuatu yang sebenarnya tidak mau ditunggu gitu loh. Atau kalaupun dia bilang, misalnya pasangan kamu bilang, tunggu gue ya, gue bentar lagi lulus kuliah nih, bentar lagi gue cari kerjaan, tunggu gue ya. Tapi sebenarnya kalau kamu lihat, kalau kamu nilai secara kasat mata atau hal-hal yang dia lakukan sehari-hari, kok kayaknya nggak ada yang menuju masa depan yang lebih cerah ya. Meskipun dia minta kamu tunggu, wajar nggak kalau kamu tunggu? Mau sampai kapan kamu berada di sini? Ini dari 10 bisa turun ke 7, udah bagus banget kan. Mungkin yang 3-nya sebenarnya adalah si energi situasi atau orang tersebut gitu loh. Jadi benar-benar bersihkan keadaan kehidupan kamu, maju jalan untuk kebaikan kamu sendiri dulu di sini. Jangan sampai menunggu sampai akhirnya kamu kebebanan sendiri. Jadi di sini memang kesabaran itu adalah menerima dengan hati yang lapang bahwa segala hal terjadi sesuai dengan takdirnya memang. Tapi kalau misalnya kita dirugikan seperti ini dengan energi-energi yang justru merugikan kita, buat apa kita menunggu lagi? Maju jalan aja. Benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, menjalani hidup ini, dan percaya bahwa kalau memang ada cinta yang baru yang lebih baik, atau mungkin orang ini akan hadir lagi di masa depan untuk kamu, ya itu artinya memang takdir dari Tuhan dari alam semesta kan. Tapi jangan sampai kamu menunggu hingga akhirnya kamu kebebanan sendiri dan hidup kamu tidak maju jalan gitu loh. Oke? So, kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah saran dari Oracle, dan kamu mendapatkan self-love, mencintai diri kita sendiri. Jadi balik lagi, bagaimana caranya Virgo bisa mencintai diri sendiri dalam hal ini? Yakinkan kepada diri kita bahwa orang ini atau kamu, saya, nilainya nggak seimbang nih. Jadi entah dia menyeimbangkannya atau ya udah lo cabut, gue cabut, nggak bisa lagi kita bersama. Jadi the Hierophant di sini lebih ke energi mencintai diri kita sendiri dengan memahami bahwa yang selama ini kita keluarkan tidak seimbang penerimaannya dengan yang selama ini orang lain berikan kepada kita atau situasi ini berikan kepada kita. Jadi pilihannya adalah 2. Kamu mau bersih-bersih, membersihkan orang ini dari energi kamu, atau kamu seperti ini terus bersabar menunggu, tapi menunggu hal-hal yang benar-benar tidak bisa dipegang, tidak bisa tidak bisa diandalkan gitu loh. Jadi self love, cintai diri kamu sendiri dengan energi the Hierophant ini. Menilai, benar-benar gunakan kemampuan kamu untuk bisa menganalisa hal ini yang terjadi kepada kamu. Oke? So Virgo, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.